Kelahiran Pedang Iblis bab 1161 kuat. Noah segera mengirimkan formulir iblis. Dia masih akan menahan dunia gelap untuk saat ini, tapi dia tidak berani meremehkan Megalodon terlalu banyak. Dia tidak mengenali spesiesnya, jadi pengetahuannya di bidang binatang ajaib tidak bisa membantu dalam pertempuran itu. Tetap saja, itu hanya menambah semangat pertarungannya. Nuh akhirnya menemukan pertarungan yang dia cari. Dia berenang lebih dalam kegelapan, tetapi Nuh tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia merasakan rasa laparnya ketika kesadarannya menyentuh aura bawaannya. Binatang itu tidak akan menyerah pada kesempatan untuk memakan Nuh. Darah di area tersebut semakin menjadi padat seiring dengan agresi Megalodon yang merembes ke dalam jaringannya. Seolah-olah dunia sendiri merasakan bahwa pertempuran sengit akan segera terjadi. Noah menciptakan 3 salinan jahat, melepaskan rune berbentuk pedang, mengucapkan mantra lubang hitam, dan menggunakan pedang iblis. Tidak ada energi primer yang cukup untuk meningkatkan kemampuan di area tersebut, namun dia tahu bahwa dia akan segera memperbaiki masalahnya. Sesosok tubuh besar muncul kembali dari kedalaman laut yang gelap dan berenang dengan kecepatan luar biasa menuju Nuh. Dia hampir tidak punya waktu untuk memperhatikan serangan hiu sebelum tiba di posisinya. Megalodon menggigit dasar laut tempat Nuh berada, tetapi ia tidak merasakan daging apapun saat ia menghancurkan bebatuan dengan keras melalui giginya. Alih-alih, rune berbentuk pedang yang tidak hancur akibat benturan menusuk dagingnya dari dalam mulut, dan salinan jahat itu meledak mengisi bagian dalamnya dengan asap korosif. Mantra lubang hitam tidak punya waktu untuk mengumpulkan energi, jadi mantra itu hancur saat terkena benturan tanpa melukai makhluk itu sedikitpun. Awan yang diciptakan Nuh saat dia mengaktifkan bentuk iblis merusak dagingnya, tapi tidak bisa melewati lapisan permukaannya. Bintik hitam muncul di kulitnya saat racun masuk ke tubuhnya, namun hiu mengabaikannya. Makhluk itu terlalu besar untuk menderita efek mantra tanda hitam dengan begitu cepat. Butuh beberapa saat sebelum racun Nuh berhasil mempengaruhinya. Ini cepat, evaluasi Nuh saat dia muncul kembali di tempat yang lebih tinggi di laut. Nuh telah salah menilai kemampuan bawaan hiu. Dia tidak mengharapkan kecepatan seperti itu pada makhluk sebesar itu, tapi tampaknya itu adalah kualitas terkuatnya. Akselerasi yang diperoleh Megalodon hampir setara dengan teknik gerakannya, dan prestasi tersebut menunjukkan betapa menakjubkannya kemampuan itu. Pedang iblis mulai bergetar, dan Noah fokus meluncurkan tebasan tinggi dengan serangan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar bentuknya. Garis-garis hitam berkumpul untuk menciptakan pukulan yang membawa setiap seni pedang yang dia tahu. Hiu tidak gagal menyadari serangan itu dan mempercepat langkahnya untuk menghindarinya. Tebasan Nuh menghantam dasar laut dan berbagai garis yang membuatnya menghancurkan medan berbatu sehingga menciptakan kawah yang tidak rata. Noah berlari untuk memasuki dimensinya dan mengikuti hiu. Dia tidak akan membiarkannya menyiapkan tuduhan lain. Megalodon menembus air dengan kecepatan luar biasa, tetapi jejak kemarahan muncul dari sosoknya ketika ia merasakan bahwa lawannya sedang mengejarnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menemukan keberadaan yang mampu menyamai kecepatannya, dan penemuan itu membuatnya merasa tertantang tanpa akhir. Itu adalah wilayah perburuannya, dan kecepatan adalah kemampuannya. Makhluk kecil itu tidak bisa hidup setelah dihina seperti itu. Hiu melakukan tikungan tajam dan meluncurkan gelombang kejut yang kuat setiap kali ia mengayunkan ekornya. Laut terbuka setiap kali salah satu serangan itu melesat ke arah Nuh, tapi dia menghindari semuanya. Binatang itu akhirnya berhenti untuk berenang berputar-putar. Serangkaian serangan tajam keluar dari sosoknya saat pusaran air terbentuk di posisinya. Noah merasa terpaksa menghentikan pengejarannya karena gaya tarik pusaran air mengancam akan menyeretnya ke dalam badai gelombang kejut tersebut. Namun sensasi berbahaya memenuhi pikirannya saat dia keluar dari dimensinya. Bentuk hiu yang sangat besar muncul di sampingnya sambil membawa momentum yang dihasilkan oleh akselerasinya. Makhluk itu telah meninggalkan pusaran air. Binatang itu menggunakannya sebagai pengalih perhatian untuk mengejutkan lawannya. Noah mengeluarkan suara gemuruh sambil menendang air di bawahnya untuk menembak ke arah kepala makhluk itu. Lari cepatnya membuatnya terhindar dari gigi tajamnya, namun hantaman di antara tinjunya yang membuat Megalodon melemparkannya jauh. Noah jatuh di dasar laut dan meluruskan posisinya saat kakinya dan pedang iblis meluncur di medan berbatu untuk menghentikan momentumnya. 3 celah telah terbentuk pada saat dia berhenti, tapi binatang itu tidak memberinya waktu untuk bernapas. Megalodon muncul kembali di atas Nuh. Ia berlari tepat setelah bentrokan mereka, dan pukulannya tidak memperlambatnya sedikitpun. Luka sebesar kepalan tangan muncul di kepalanya, namun kedalamannya hanya beberapa sentimeter. Noah merasakan gigi hiu menutup di sekelilingnya. Namun makhluk itu tiba-tiba mundur saat sesosok tubuh menembus bagian dalam mulutnya dan keluar dari atas kepalanya. Malam terbentuk kembali di tengah kegelapan dasar laut. Pterodaktil memperlihatkan tubuh barunya kepada dunia sebelum bersembunyi di dalam kegelapan lagi. Baik, pikir Noah sambil mengevaluasi kerusakan di tangan kanannya. Bentrokan frontal itu telah mematahkan pergelangan tangan dan buku jarinya,
tapi lubang hitam sudah mengarahkan energi ke sana. Kamu kuat, simpul Noah dengan senyuman muncul di wajahnya. Asap tebal keluar dari dadanya, berbentuk ular besar bersayap yang membuat air bergetar dengan desisnya. Nuh telah memutuskan untuk mengerahkan para sahabatnya setelah pertukaran itu. Megalodon terlalu kuat untuk dihadapi ketika dia menahan kemampuan terbaiknya. Ini bukan masalah tingkat kekuatan. Hiu akan menghancurkan mantra Nuh bahkan sebelum terbentuk, jadi dia harus mengandalkan senjata yang lebih cepat. Megalodon mundur dalam kegelapan laut setelah Night melukainya. Noah bisa merasakan kemarahannya yang hebat, tapi dia tidak berencana menghindari serangan berikutnya. Noah melepaskan pedangnya dan menunggu serangan tiba. Hiu itu tidak terlambat, dan sosok besarnya muncul di atasnya dalam hitungan detik. Mendengkur melesat ke depan, dan tubuh besarnya melingkari Megalodon untuk memperlambat serangannya. Noah juga maju untuk membantu Blood Companion-nya dalam tugas tersebut. Hiu mendorong Noah dan Snorre mundur, tetapi keduanya tidak melepaskan makhluk itu. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kepala Megalodon saat dia menekan binatang itu dengan seluruh kekuatannya. Malam tidak tinggal diam. Sosoknya terbang ke dalam mendengkur dan memotong sirip Megalodon sementara Nuh dan ular membatasinya. Hiu akhirnya kehilangan momentumnya dan mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri dari ular raksasa. Biasanya ia akan meluncurkan serangkaian gelombang kejut yang tajam untuk menghancurkan apapun yang menghalanginya, tetapi ada hal lain yang menghalangi pergerakannya. Malam telah memotong siripnya, dan tidak menyisakan ekornya. Hiu tidak lebih dari tubuh besar tanpa kemampuan bergerak. Pterodaktil telah menghilangkan kemampuan itu darinya. Noah memperlihatkan senyuman dingin saat dia melihat makhluk tak berdaya itu. Pedang iblis kembali ke tangannya, dan dia berenang di atas kepalanya hingga mencapai titik tepat di atas otaknya. Hiu belum merasa kalah dan berusaha berjuang meski tanpa bagian inti tubuh, namun Noah tidak kehilangan pijakannya di kepala makhluk itu. Nuh mengarahkan pedang iblis ke kepala Megalodon, dan hukum muncul dalam penglihatannya. Dunia membeku di matanya saat dia berkonsentrasi untuk mengakhiri pertarungan dalam tebasan terakhir tanpa merusak tubuh makhluk itu. Kemudian, ketajamannya melesat ke bawah, dan mata Megalodon menjadi gelap saat Nuh menggali lubang yang jauh di dalam otaknya. Kelahiran pedang iblis bab 1162 yang terkuat. Nuh mengumpulkan 3 mayat makhluk di tingkat menengah dari peringkat ke-6 hanya dalam beberapa bulan. Perburuannya berjalan jauh lebih baik dari perkiraannya, tetapi dia menemukan kesulitan dalam mencari target keempatnya. Luasnya laut adalah musuhnya, dan wilayah perburuan makhluk laut peringkat 6 jauh lebih besar daripada yang ada di daratan. Dasar lautnya juga tidak beraturan. Itu memiliki parit dalam yang dipenuhi dengan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan nafas dengan kepadatan tinggi. Hal itu membuat penjelajahan Nuh menjadi lebih lambat, apalagi banyak makhluk laut yang memiliki kemampuan bersembunyi yang baik. Targetnya saat itu adalah binatang mirip gurita, tapi sepertinya dia tidak bisa menemukannya. Nuh mencari di setiap parit dan bangunan bawah air yang ia temukan di dalam area perburuan yang tercatat di peta tangan kiri Tuhan. Dia bahkan menggali di dalam gunung bawah laut dan gunung berapi. Namun, dia tidak menemukan jejak sasarannya. Bahkan fauna di area itu tidak bertingkah seolah-olah ada makhluk peringkat 6 yang bersembunyi di suatu tempat. Itu mungkin telah berpindah. Nuh mempertimbangkan pilihan itu. Tetapi area perburuan yang tercatat di peta tidak dekat dengan tanah abadi. Makhluk itu tidak punya alasan untuk bergerak, dan tidak ada lawan yang mengancam di dekatnya. Mosasaurus tidak berada dekat dengan area perburuannya. Noah harus menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menemukan jejak pertama targetnya. Dia harus menggunakan pengetahuannya di bidang binatang ajaib untuk membayangkan apa yang akan dilakukan gurita jika ingin memperluas wilayah perburuannya. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia temukan karena kurangnya jejak, dan tebakannya akhirnya tepat sasaran. Di salah satu parit terdalam beberapa kilometer di luar area perburuan yang ditandai di petanya, Nuh menemukan sepetak besar bebatuan halus yang menyebar hingga ke dasar parit. Air di daerah itu padat, dan zat hijau berlendir melayang di dekat pintu masuk parit. Nuh lebih sering menemukan cairan berminyak itu saat dia turun lebih dalam ke selokan, dan airnya hampir hilang saat dia mencapai dasar. Seolah-olah laut yang berbeda telah terbentuk tepat di atas dasar laut di dasar parit. Nuh tahu bahwa hanya makhluk di peringkat ke-6 yang dapat menciptakan perubahan lingkungan seperti itu. Pengaruh auranya telah mengubah seluruh zona, memodifikasinya agar sesuai dengan bakat alaminya. Suasana menjadi mencekam saat Nuh melanjutkan keturunannya. Makhluk yang bersembunyi di kedalaman telah menyadari kehadirannya, dan auranya secara alami mengungkapkan niat bertarungnya. Noah merasakan sensasi berbahaya terbentuk di dalam pikirannya. Dia belum melihat binatang itu, tapi dia merasa yakin lawannya berada di puncak tingkat menengah. Semuanya menjadi kacau dalam sekejap. Puluhan tentakel tebal melesat dari bawah zat berminyak dan berkumpul di posisi Nuh. Nuh bahkan tidak menilai ancamannya. Materi gelap keluar dari lubang hitamnya, dan dunia gelap menyelimuti area tersebut.
Mendengkur terbentuk di sekitar sosoknya, dan baju besi berasap menutupi dirinya, mengubahnya dalam bentuk jahatnya. Tentakel tersebut menembus materi gelap pekat yang muncul di hadapan mereka dan berbenturan dengan Blood Companion. Mendengkur menahan pukulan tersebut, tetapi sebagian besar tubuhnya hancur akibat benturan tersebut. Anggota badan makhluk itu tidak berhenti di situ. Mereka memiliki ujung datar berbentuk mata panah, yang memungkinkan mereka menggali lebih dalam materi gelap yang membuat mendengkur. Makhluk itu tahu bahwa Blood Companion hanyalah boneka. Serangannya mengarah langsung ke Nuh. Mendengkur tidak tinggal diam. Kerusakan pada tubuhnya tidak mempengaruhinya sedikitpun. Dunia gelap beresonansi dengan niatnya, dan materi gelap berkumpul di sekitar sosoknya sementara lapisan batuan keras menutupi kulitnya. Energi yang lebih tinggi juga berubah, dan mendengkur segera menjadi patung besar yang menghentikan tentakel di dalam tubuhnya. Sebuah bayangan menembus dunia gelap dan memutuskan tentakel yang tertahan. Malam telah menyerang segera setelah ia menemukan peluang, dan ia menjatuhkan 7 anggota badan dalam satu serangan. Gelombang gelembung besar berisi cairan hijau melonjak dari dasar parit, tapi Noah tidak menunggu makhluk itu melancarkan serangan balik kemarahannya. Lapisan pertahanan di sekitar mendengkur pecah dan berubah menjadi asap saat Noah melangkah keluar dari Blood Companion-nya. Dia memegang pedang iblis tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan materi gelap berkumpul di sekitar sosoknya. Kepala besar keluar dari zat berminyak itu. 2 mata hijau tua bersinar di antara kegelapan parit, dan ratusan tentakel terlihat di sekitarnya. Gurita apa? Noah berteriak dalam benaknya saat pedangnya turun. Ini Kraken, pedang iblis membawa sejumlah besar materi gelap saat turun. Energi yang lebih tinggi telah mengubah senjata itu menjadi pedang sepanjang 300 meter yang menebas makhluk yang muncul dari kedalaman. Tentakel berkepala panah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan zat berminyak itu, tapi tebasan Nuh jatuh ke kepala Kraken sebelum ia bisa melancarkan serangan. Seluruh parit mulai bergetar seiring ketajaman Nuh, dan gelombang materi gelap itu menghantam binatang itu. Batu-batu besar berjatuhan dari dinding yang dipoles dan retakan terbuka di permukaannya. Dunia gelap bergerak sehingga asap korosif yang dikeluarkan Nuh bisa mengalir di tempat tebasannya jatuh. Sifat korosif bentuk iblis mengikuti terowongan yang diciptakan materi gelap di dalam awan. Itu adalah serangan terkuat Noah. Itu melampaui kedua teknik Sword Sein, dan itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan Nuh dengan keahliannya saat ini. Sword Sein telah menunjukkan tebasan terakhirnya di masa lalu, tapi Noah belum memahami bentuknya. Pengetahuannya tentang seni pedang terlalu buruk bahkan untuk melihat serangan itu dengan benar. Dasar laut terus bergetar, namun Nuh tetap diam. Batu-batu besar yang jatuh ke arahnya hancur di bawah tekanan dunia gelap, tapi batu-batu itu terkumpul dengan bebas di tempat Kraken muncul. Noah tidak percaya kalau serangannya telah membunuh makhluk itu. Dia tahu persis betapa kuatnya dia, jadi dia sadar bahwa hanya satu tebasan saja tidak cukup untuk mengalahkan binatang ajaib di puncak tingkat menengah. Seperti yang dia prediksi, serangkaian tentakel runcing keluar dari puing-puing dan menyatu menuju Nuh. Zat hijau berlendir menutupi ujung dan sebagian permukaannya saat menembus dunia gelap. Nuh melancarkan beberapa tebasan, dan dunia gelap beresonansi dengan pedangnya. Garis hitam tebal yang keluar dari pedangnya membesar saat materi gelap bergabung dalam serangannya dan meniru propertinya. Satu garis hitam cukup besar untuk berbenturan dengan beberapa tentakel, tapi garis hitam menembus serangan Noah sebelum melanjutkan serangan ke arahnya. Percikan hitam berkumpul di antara tanduk mendengkur sebelum serangkaian petir berbentuk pedang melesat ke arah tentakel. Dunia gelap meningkatkan serangan unsur itu juga, dan percikan api berkumpul di sekelilingnya. Serangan unsur sederhana telah berubah menjadi badai petir kecil yang terbang menuju tentakel. Dampak pada anggota tubuh Kraken membuat mereka menyimpang dari lintasan aslinya, namun mereka tetap utuh bahkan setelah energi yang begitu besar meledak pada mereka. Bahan apa ini? Noah berpikir sebelum salinan pedang iblis terbentuk di tangannya yang bebas. Kedua pedang itu mulai bergetar sebelum Nuh menebas susunan tentakel. Dua serangan yang mengekspresikan semua seni pedang yang telah dia pelajari dalam hidupnya keluar darinya, dan itu menghentikan tentakelnya ketika menghantamnya. Namun, bahkan teknik Sword Sein pun tidak berhasil memotongnya. Tampaknya zat hijau meningkatkan sifat pertahanannya dengan cara yang masih belum dipahami Nuh. Potongan bersih muncul di tentakel begitu berhenti, dan ujung potongannya jatuh ke dasar parit. Malam menjadi terlihat sesaat sebelum sosoknya kembali bercampur dengan dunia gelap. Cairan berminyak itu melawan ketajaman Nuh, tapi tidak bisa menghentikan predator terkuat di dalam kegelapan. Kelahiran pedang iblis bab 1163 melarikan diri. Pertunjukan malam itu spektakuler. Kemampuan bawaannya bekerja sempurna dengan dunia gelap Noah, dan royal metal di dalam tubuh barunya membuatnya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melacak pergerakannya. Serangannya juga lebih lancar. Royal metal dan materi gelap meningkatkan keterampilan bawaannya, dan dunia gelap mendorong kekuatan kemampuan itu lebih jauh lagi.
Noah tidak yakin apakah Pterodactyl Nightblade adalah predator terkuat di dalam kegelapan. Tapi dia tahu bahwa tidak ada seorang pun di levelnya yang bisa menandingi kekuatan menyerang Knight sekarang. Gelombang gelembung keluar dari lapisan berminyak di dasar parit. Nuh dapat merasakan kemarahan Kraken dari auman bawah air itu, dan vitalitas yang diungkapkannya membuatnya semakin serius dalam pertempuran tersebut. Kraken telah kehilangan hampir 20 tentakel, dan tebasan Nuh terkuat mendarat tepat di kepalanya. Makhluk apapun biasanya akan menunjukkan kelemahan setelah cedera itu, namun penguasa laut itu terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Salinan pedang iblis berubah menjadi asap yang menyatu di dunia gelap saat Nuh mengangkat pedangnya ke atas kepalanya. Materi gelap berkumpul di sekitar bentuknya saat dia menyiapkan tebasan besar lainnya. Kraken tidak berani menampakkan kepalanya lagi, tapi tidak peduli dengan tentakelnya. Ratusan anak panah tajam keluar dari permukaan berminyak dan melesat ke arah Nuh dengan kecepatan tinggi. Sekarang tidak bisa melihat parit itu lagi. Tentakel tajam yang menutupi cairan hijau memenuhi penglihatannya dan menciptakan penyumbatan yang tidak bisa dia hindari. Namun, dia tidak punya niat untuk melarikan diri dari bentrokan itu. Pedang iblis turun dan membawa sebagian besar dunia gelap bersamanya. Gelombang tajam materi gelap dan asap korosif jatuh ke dahan yang memenuhi kriteria. Zat berminyak tersebut mencoba menghentikan serangan dan membuatnya meluncur melewati tentakel, namun tebasan Nuh terlalu besar dan keras. Ia menabrak anggota badannya dan memotong semua yang dilewatinya. Berwarna hijau darah tua memenuhi udara dan menciptakan noda besar antara Nuh dan Kraken. Tetap saja, tebasan itu hanya berhasil memotong sebagian tentakelnya. Yang lainnya terus menembak ke atas. Mendengkur membuka mulutnya, dan gelombang api hitam menelan tentakelnya. Angin kencang hitam mengamuk keluar dari lubang hidungnya, dan sambaran petir keluar dari tanduknya. Dunia gelap memberdayakan serangan unsur. Api menjadi lebih padat dan bergetar ketika daya rusaknya mencapai puncaknya. Angin kencang menciptakan tornado yang tepat, dan sambaran petir menyatu dengannya sehingga melahirkan badai yang berderak. Tentakel mencoba yang terbaik untuk mengatasi serangan unsur, tetapi lapisan es segera menutupi permukaannya, dan serangkaian boneka kecil mirip ular melingkari mereka untuk menahan gerakan mereka. Mendengkur lalu melebarkan sayapnya. Bulunya mulai bergetar dan memancarkan ketajaman yang menyebar ke seluruh dunia gelap. Tentakelnya berhenti meronta saat aura itu memenuhi materi gelap di sekitar mereka. Kraken telah merasakan kekuatan serangan yang datang, dan ia tidak menyukai perasaan berbahaya yang ditimbulkannya di dalam pikirannya. Dunia gelap membantu sayap mendengkur. Energi Nuh yang lebih tinggi membantu mengumpulkan energi primer, yang mengalir di dalam bulu dengan kecepatan luar biasa. Mendengkur menyelesaikan persiapan serangan terkuatnya dalam beberapa saat dan melepaskan rentetan bulu tajam yang memancarkan kekuatan mantra di puncak tahap cair. Serangan elemen terus menahan tentakel sementara Snorre mempersiapkan serangannya, tapi segala sesuatu antara Noah dan Kraken lenyap begitu bulunya tiba. Semua tentakel yang terkumpul di parit hancur menjadi genangan darah dan daging terkoyak. Serangan besar-besaran Kraken tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan sebesar itu. Kraken hendak mengaum marah lagi, tapi Noah sudah melancarkan tebasan lagi. Pedang iblis telah menyatu dengan dunia gelap dan mulai turun pada saat bulu-bulunya menghilang. Serangkaian getaran hebat lainnya memenuhi parit, dan dasar laut di sekitarnya saat tebasan Nuh mendarat di kepala makhluk itu. Darah hijau tua memenuhi seluruh area, tapi asap korosif segera menghancurkan segala sesuatu yang bukan materi gelap. Nuh turun ke dasar parit, tidak peduli dengan batu-batu besar yang berjatuhan dari dinding di sisinya. Pedang iblisnya berada di atas kepalanya lagi, dan lebih banyak materi gelap berkumpul di sekitarnya. Snorre melancarkan serangan unsurnya ke dasar yang berminyak, dan Knight memeriksa situasinya, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Kraken tidak bisa berbuat apa-apa melawan serangan kekerasan itu. Tentakelnya yang tersisa melesat ke atas hanya untuk berbenturan dengan serangan elemen. Sebuah bayangan kemudian memisahkan mereka dan membuka jalan bagi Nuh. Tebasan panjang lainnya turun, dan Kraken hanya bisa mengandalkan kulitnya yang tebal untuk memblokirnya. Serangan unsur menyusul, dan makhluk itu tenggelam lebih dalam ke dalam lapisan berlendirnya untuk menghabiskan sebagian kekuatannya sebelum mendarat di tubuhnya. Nuh meluncurkan tebasan lagi, dan lapisan berminyak terbuka untuk memperlihatkan makhluk besar itu. Besarnya lebih dari 150 meter, dan memenuhi seluruh dasar parit dengan ukurannya. Beberapa tentakel masih bergelombang di sekitar sosoknya, tetapi sebagian besar anggota tubuhnya cacat. Makhluk itu telah kehilangan sebagian besar kemampuan menyerangnya dalam serangan terakhir, dan ketakutan segera memenuhi pikirannya. Kraken mulai melarikan diri. Nuh telah mengatasi segala hal yang dapat ditimpakannya kepadanya, dan tidak ada lagi yang dapat dilakukannya untuk menghentikannya. Noah melihat Kraken menggunakan sisa tentakelnya untuk berlari melintasi parit dan memasuki celah di dinding yang dipoles. Bukaannya sempit, tapi binatang itu menyelinap ke dalamnya tanpa masalah. Petakan berbentuk manusia menggantikan sosok Nuh, dan dia muncul kembali tepat di depan celah tersebut.
Dia menusuk salah satu tentakel yang masih berada di luar dengan pedang iblis sebelum menggunakan cakar tangannya untuk menggali lebih dalam lukanya. Nuh menggunakan luka itu sebagai pegangan ketika dia mencoba menarik makhluk itu kembali ke dalam parit. Meski begitu, kekuatan fisiknya tidak mampu mengalahkan Kraken. Mendengkur dengan cepat terbentuk kembali dan menggigit tentakel lainnya. Keduanya terus menarik sementara Knight masuk ke celah itu dan memotong setiap potongan daging yang menghalanginya. Kraken berjuang mati-matian, tetapi Knight akhirnya memotong terlalu banyak jaringan vital. Noah dan Snorre akhirnya berhasil menarik binatang itu keluar dari celah tersebut, tetapi ia sudah mati saat ia kembali ke dasar parit. Sebuah bayangan keluar dari salah satu potongan yang memenuhi Kraken dan kembali ke bentuk aslinya. Malam muncul di antara darah, air, zat berminyak, dan materi gelap yang memenuhi area tersebut. Pterodaktil mengangkat kepalanya seolah mengungkapkan betapa bangganya ia atas pencapaiannya. Tetapi Nuh mengabaikannya saat pikiran lain memenuhi pikirannya. Ini adalah batasku untuk saat ini, pikir Noah sambil menyimpan mayat besar itu dan berenang melintasi medan perang untuk mengumpulkan bagian tubuh apapun yang dia temukan. Makhluk di puncak tingkat menengah telah memaksanya untuk menggunakan semua senjatanya. Fakta bahwa dia bisa mengalahkannya akan mengejutkan banyak ahli, tapi Noah tidak pernah merasa puas dengan kekuatannya saat ini. Puncak tingkat menengah sama dengan pembangkit tenaga listrik tahap cair di sekitar setengah tahap, Nuh menghitung dalam pikirannya. Dunia gelap lebih efektif melawan para penggarap karena dapat mengganggu hukum yang mereka gunakan dan coba ekspresikan. Namun, kekuatan mentah Nuh telah menempatkannya di antara pembangkit tenaga listrik tahap cair yang berpengalaman. Saya seharusnya sedikit lebih lemah dari Penatua Agung Diana saat ini, Noah menyimpulkan. Tubuh dan pedangku harus ditingkatkan sebelum aku bisa mengklaim diri tak terkalahkan di tahap cair. Nuh tahu bahwa perjalanan dalam realitas terpisah telah membuatnya melewatkan pelatihan selama. Hal itu dimungkinkan karena individualitasnya telah siap mencapai levelnya saat ini, namun kini perlu tumbuh lagi. Memikirkan tahun-tahun yang akan dia habiskan dalam kedamaian total membuatnya sedikit kesal, dan dia merasa lebih bersemangat untuk naik. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1164 Terobosan. Nuh mengalami banyak petualangan sepanjang hidupnya, dan dia jarang berdiam diri. Memiliki tempat yang aman untuk cocok ditanam telah menjadi prioritas di masa mudanya. Namun insentif pencarian telah menggantikannya ketika levelnya mulai bergantung pada individualitasnya. Mengalami kesulitan baru adalah cara tercepat untuk berkembang, dan Noah selalu ingin berkembang secepat mungkin. Namun, dunia tidak punya rahasia lain. Nuh telah menjelajahi keseluruhan permukaan, kedalamannya, dan intinya. Dia hanya memiliki sebagian laut yang tersisa sebelum dia mengklaim mengetahui setiap inci dari tanah fana itu. Kita tahu bahwa terowongan dimensional mengarah ke dunia berbeda yang dapat mengarah ke inti lain, tetapi sesuatu yang terjadi bahwa hukum mentah tidak akan efektif sebelumnya. Tingkat pidatonya sesuai dengan individualitasnya sekarang. Peningkatan ukurannya akan membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan keberadaannya. Undang-undang mentah masih akan mempercepat pertumbuhannya. Tetapi Noah akan mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan menuju pusat pesawat yang tidak diketahui hanya jika dia tidak punya pilihan lain. Raja Elbas telah menangani sebagian besar pertahanan selama misi di wilayah terpisah. Perjalanan ke sana lancar dan hampir tanpa ancaman lingkungan apapun. Sword Saint telah mengisyaratkan bahwa pesawat yang berbeda akan memiliki penjaga yang berbeda, sehingga Nuh dapat menebak bahwa inti dunia lain akan jauh berbeda dari inti dunia yang dijelajahi. Nuh bukanlah Raja Elbas. Dia hebat di bidangnya, tetapi keahliannya tidak sebesar kerajaan. Dia tidak percaya diri dengan perjalanannya. Itu adalah alasan yang sama mengapa tidak ada kelompok besar yang menyarankan misi kedua. Tanpa Raja Elbas yang memimpin mereka, pergi ke inti misterius dunia lain adalah pertaruhan yang terlalu besar. Nuh hanya bisa melanjutkan perburuan binatang ajaib peringkat 6 laut untuk meningkatkan kekuatannya. Dia sudah menyembunyikan 4 mayat, tapi dia berencana menambahkan 2 mayat lagi sebelum kembali ke tempat tinggalnya dan mendekati invasi. Dia mempunyai proyek lain dalam pikirannya, tapi itu mengharuskan tubuhnya berada di tingkat menengah dan pedang iblis untuk maju. Satu-satunya aspek kecakapan bertarungnya yang masih bisa dia tingkatkan adalah mantranya. Noah bisa menciptakan pedang seni untuk dipadukan dengan kemampuan barunya. Dia tahu bahwa dia tidak akan berhasil menyelesaikan prosesnya untuk banyak mantra, tapi ada beberapa di antaranya yang bisa menjadi aset inti dari kehebatannya dengan kerja keras yang cukup. Nuh menghabiskan 1 tahun penuh untuk melacak target berikutnya, tetapi kekuatan makhluk itu memaksanya menyerah dalam perburuan. Dia menemukan binatang tipe paus yang menguasai laut di utara benua baru, tapi dia berada di tingkat atas. Indranya memungkinkan dia mengenali ancaman itu sebelum terlambat. Pertarungan terakhir dengan Kraken telah menunjukkan kepadanya bahwa batasannya adalah lawan di tingkat menengah, jadi dia mundur. Kemunduran itu memaksa Nuh membuang lebih banyak waktu, tetapi dia menemukan 2 makhluk lainnya menandatangani peta dengan cukup cepat. Masing-masing hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja.
Mangsa pertama adalah ikan mas raksasa dengan sisik hitam yang melindungi seluruh tubuhnya. Itu hanya binatang buas di awal tingkat menengah, tetapi pertahanan bawaannya memaksa Nuh menghabiskan sepanjang hari untuk membunuhnya. Bahkan serangan terkuatnya hanya berhasil mematahkan selusin sisik di setiap pukulannya. Bagian tubuh itu memiliki ciri khas yang nantinya akan dipelajari Nuh. Lawan kedua adalah piranha raksasa yang memiliki gelombang binatang yang lebih lemah dalam kelompoknya. Mereka sebagian besar adalah makhluk peringkat 4, tetapi jumlahnya sangat banyak sehingga Nuh mendapati dirinya tenggelam dalam gelombang dahsyat yang tidak dapat menembus kulitnya. Pendekatan seperti itu tidak berhasil padanya. Satu-satunya kelemahan Noah adalah dia menghadapi makhluk dengan tubuh yang lebih kuat, namun serangan itu bahkan tidak berhasil menggigitnya. Pemimpin kelompok piranha adalah spesimen di tingkat menengah, sekitar setengah jalan. Kemampuan bawaannya terdiri dari raungan halus yang bergema di air dan memperkuat bawahannya. Namun, piranha yang lebih lemah tidak dapat menyakiti Nuh bahkan setelah aumannya membuat mereka menjadi gila. Para bawahan melancarkan serangan bunuh diri, tapi mereka hanya bisa meledak di tubuhnya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Noah langsung menyerang pemimpinnya, mengabaikan makhluk kecil yang berenang di jalannya. Pertarungan itu hanya berlangsung beberapa kali karena monster peringkat 6 itu mati dalam waktu singkat. Setelah Nuh mengumpulkan mangsa terakhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya di bawah tanah. Dia telah pergi kurang dari 3 tahun, jadi dia yakin tidak menemukan hal baru di sana. Dia telah mengumpulkan 6 mayat binatang ajaib di tingkat menengah dari peringkat ke-6. 3 makhluk terakhir yang diketahui di dunia itu berada di tingkat atas, jadi Nuh belum bisa mengejar mereka. Nuh menghabiskan beberapa waktu bersama June ketika dia kembali, dan dia belajar dengan 37 materi yang lebih baik digunakan di tangan robot. Demon kabut hampir tidak berguna dalam hal material, dan hal yang sama berlaku untuk Megalodon. Giginya tajam, tapi tidak sekuat logam lainnya. Tubuh Kraken juga tidak berguna, kecuali organ yang menghasilkan zat hijau berminyak. Noah memberikannya kepada 37 karena keahliannya bahkan mencakup alkimia dan bidang lain yang dapat membantunya mengidentifikasi sifat cairan. Naga gunung telah kehilangan sebagian besar kulitnya, tetapi 37 tertarik pada sisa kulitnya yang berbatu, dan Nuh tidak menemukan alasan untuk menyimpannya. Hal yang sama berlaku untuk organ yang digunakan piranha untuk memberdayakan bawahannya. Robot tersebut menunjukkan ketertarikan pada sisik hitam ikan mas tersebut, namun Noah tidak mengizinkannya mengambil semuanya pada saat itu. Bahan-bahan itu juga bisa berguna baginya, jadi dia menyimpan sebagian besar barang-barang itu. Setelah dia memberikan semua jarahan tak berguna di cincin luar angkasanya, Noah menghabiskan waktu berbulan-bulan mengikuti jadwal pelatihannya yang biasa. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bertarung dengan Sword Saint, tapi dia tidak mengabaikan dantian dan pikirannya. Terobosan pada tubuhnya selalu memakan waktu cukup lama. Nuh lebih suka menyiapkan pusat kekuasaannya untuk tidur panjang sebelum memakan mayat yang diperoleh selama misi terakhirnya. Dia bahkan meningkatkan rune bolanya lagi sehingga pikirannya bisa berkembang sementara dia tidak bisa berlatih. Hanya dantiannya yang akan diam sebentar, tetapi Noah menduga bahwa istirahat total hanya akan bermanfaat bagi pusat kekuatannya setelah pusat kekuatannya melompati tahapan. Setelah dia mengatur segalanya, Nuh memasuki salah satu area terdalam dari rumah bawah tanahnya dan menyegelnya melalui formasi pertahanan yang ditempatkan di sana oleh beberapa ahli. Hanya June yang tersisa di mansion, tapi dia tidak akan mengganggunya pada saat genting seperti itu. Mereka yang datang mengunjunginya akan melakukan hal yang sama tanpa ragu. Nuh mulai memakan ke-6 mayat tersebut dan melanjutkannya hingga tidak meninggalkan jejak apapun. Rasa kantuk menimpanya segera setelah lubang hitam mendistribusikan energi itu ke seluruh tubuhnya, dan dia menutup matanya untuk membenamkan dirinya dalam perasaan hangat dari terobosan tersebut. Tidak ada mimpi yang muncul selama tidurnya, tetapi Nuh tetap dalam status hampir sadar selama terobosannya. Lubang hitam di dadanya akan mengeluarkan semburan api yang dahsyat ketika gelombang energi lolos dari tekanannya. Tapi lubang hitam itu segera mengambil kembali kekuatan itu dengan tarikan gravitasinya. Selaput di sekitar lubang hitam juga mengembang dari waktu ke waktu, tetapi segera mengembun kembali untuk memberikan energi tersebut ke tubuh Nuh. Nuh harus tidur selama 15 tahun sebelum gelombang energi memenuhi tubuhnya, dan membuatnya terbangun. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksa kemajuannya ketika pedang iblis muncul di depannya. Pedang hidup itu memancarkan aura dengan kekuatan di tingkat menengah. Saat Noah tertidur, pedang iblis telah maju untuk menyamai dantiannya. Kelahiran pedang iblis bab 1165 kepala bertanduk. Noah harus menghadiri acara penting sebelum dia dapat melanjutkan jadwal latihan rutinnya. Itu adalah sesuatu yang telah ditunggu dengan sabar oleh Hif selama bertahun-tahun, dan tidak salah untuk mengatakan bahwa seluruh lingkungan berada dalam situasi yang sama. Kematian mengejar iblis telah meninggalkan tempat kosong dalam kepemimpinan Hif. Dreaming Demon, Flying Demon, Elder Julia, dan Scully menangani bagian itu dengan mengelola masalah yang berbeda,
tapi itu tidak akan sama tanpa pemimpin yang tepat. Masalahnya bukan pada pengelolaan HIV, para iblis dan berbagai petinggi mandiri lainnya. Setiap kubah bisa tetap berfungsi tanpa perintah dari atas. Namun, HIV tidak memiliki identitas tanpa pemimpin. Pemberontak dan penggarap tunggal akan muncul dalam organisasi yang menunjukkan kelemahan seperti itu, dan pasukan moral akan menyerang jika tidak ada yang bisa disegani. Hal yang sama terjadi di Kekaisaran Sandal. Para pejuangnya dapat terlibat dalam peperangan yang panjang tanpa rasa takut akan nyawa mereka karena mereka tahu bahwa mereka memiliki dewa yang mengawasi mereka. Kelemahan dalam suatu organisasi tidak akan pernah mempengaruhi para penggarap seperti Nuh dan Iblis, tetapi mereka adalah minoritas dari aset HIV. Kebanyakan ahli manusia dan mencantumkan di peringkat keempat ingin menonjolkan organisasi mereka. Sudah waktunya, suara Flying Demon menggema di rumah bawah tanah Noah. Noah menghentikan latihannya dan berdiri untuk meninggalkan tempat tinggalnya. June tersenyum ketika dia melihatnya melewati pintu utama. Flying Demon dan Dreaming Demon muncul dalam penglihatan Noah ketika dia meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka mengenakan jubah hitam dengan gurita ungu di punggung mereka. Gurita itu memiliki tentakel panjang yang berpegangan pada serangkaian bintik ungu di dalam pelukan pelindung. Mereka mewakili pulau-pulau di Kepulauan Karang, rumah leluhur, dan simbol lahirnya sarang. Apakah aku perlu memakai ini juga? Noah bertanya sambil memeriksa pakaiannya. Dia tidak mempersiapkan kesempatan itu. Dia mengenakan jubah tua yang menahan beban sesi latihannya. Ya, jawab Dreaming Demon sambil menampilkan senyuman hangat, tapi itu akan terjadi nanti. Sekarang ada sesuatu yang harus kamu lihat sebelum upacara. Noah memperhatikan bagaimana Flying Demon memasang ekspresi tegas yang bertentangan dengan suasana bercanda biasanya. Tampaknya peristiwa itu cukup penting baginya, sehingga Noah memutuskan untuk menghargai perasaannya. Iblis membawa Nuh ke angkasa, di mana mereka mulai terbang ke arah Kepulauan Karang. Ketiganya tidak menggunakan matriks teleportasi apapun, dan kecepatan mereka membuat mereka mencapai tujuan dalam beberapa minggu. Ketegangan menyelimuti ketiganya. Noah tidak menerima penjelasan apapun, tapi dia memahami alasan di balik diamnya keduanya. Upacara sudah dimulai. Perjalanan itu sendiri adalah bagian darinya, dan keheningan adalah anugerah bagi Nuh. Dia dapat menggunakan waktu itu untuk menikmati saat-saat terakhirnya tanpa beban organisasi di punggungnya. Tentu saja Noah bisa menggunakan waktu itu untuk pergi. Mengambil alih HIV bukanlah suatu keharusan, tapi dia bisa melihat bahwa tidak ada orang yang lebih cocok daripada dia di dalam HIV. Dia sudah mengerti apa artinya menjadi seorang pemimpin saat itu. Dia selalu mengabaikan kewajiban tersebut karena masalah yang akan ditimbulkannya, namun situasinya berbeda sekarang. Pemimpin tidak perlu menjadi aset paling cerdas dalam organisasinya. Mereka tidak perlu menjadi yang paling cerdik atau paling berempati. Satu-satunya syarat mereka adalah mampu menginspirasi anggota lain di organisasinya. Penggarap harus bangga dengan pemimpinnya, dan mereka harus berusaha untuk menjadi seperti mereka. Noah selalu berpikir bahwa kecakapan bertarungnya adalah satu-satunya hal yang bisa dia tawarkan kepada sebuah organisasi. Namun, dia seringkali gagal memikirkan bagaimana kehidupannya telah menginspirasi orang lain. Dari keluarga bangsawan berukuran sedang, Nuh telah mencapai puncak alam bawah. Selain itu, dia sekarang akan mengambil alih organisasi yang sama yang telah dia bantu untuk menjadi mandiri. Manusia kultivator manapun akan merasakan gelombang ambisi melonjak dalam diri mereka ketika mendengar cerita itu. Perjalanan Nuh adalah sebuah kisah yang dapat mereka gambarkan dalam legenda meskipun tidak mencakup semua pencapaiannya yang luar biasa. Itulah peran seorang pemimpin. Nuh harus menjadi perwujudan dari semua impian dan harapan para penggarap yang lebih lemah di organisasinya. Sosoknya akan menjadi bukti bahwa siapapun bisa mencapai tingkat kekuatan itu. Mau tidak mau Nuh mengungkapkan ekspresi terkejut ketika dia dan para iblis mencapai Kepulauan Karang. Tempatnya tidak banyak berubah, tapi sebuah bangunan tinggi telah muncul di pulau tengah yang dulunya adalah rumah Chasing Demon. Sebuah patung berdiri di tengah-tengah kepulauan. Struktur tersebut menggambarkan seorang pria dengan ciri-ciri yang tajam, dan sepasang kristal merah bersinar menerangi area tersebut dari rongga matanya. Sosok tersebut menggambarkan Chasing Demon di masa jayanya. Itu melambangkan dia dengan tangan terangkat menuju benua baru. Itu memiliki wajah yang tegas, dan aura berat mengelilingi strukturnya. Nuh tidak mengenali bahan yang digunakan untuk membuat patung itu, namun ia tahu bahwa strukturnya tidak hanya dekoratif. Jejak samar prasasti melayang di sekitarnya, dan kepadatan nafas di seluruh pulau melampaui kepadatan di seluruh kepulauan. Kamu juga akan memiliki patung suatu hari nanti, komentar Dreaming Demon ketika dia melihat Noah tidak bisa berkata-kata. Selama sarang itu masih ada, namamu akan bertahan seiring berjalannya waktu. Ketiganya bergerak menuju dasar patung tempat pembangkit tenaga listrik HIV lainnya sedang menunggu. Noah melihat Scully dan Penatua Julia membungkuk ke arahnya saat mereka mendarat di pulau itu.
Dreaming Demon menyentuh patung itu, dan sebuah formasi mulai bersinar pada material abu-abu yang dipoles. Dia kemudian memberi isyarat kepada yang lain untuk mengikutinya, dan mereka semua meletakkan tangannya di garis itu. Pemandangan dalam penglihatan Nuh berubah, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh kegelapan total. Dia dan keempat pembangkit tenaga listrik berdiri mengelilingi meja yang diletakkan di sebidang kecil tanah coklat di bawah mereka. Sebuah benda bertuliskan berdiri di tengah meja. Itu adalah wajah bertanduk seukuran kepalan tangan yang mirip dengan yang digunakan oleh Hive untuk mengikat para penggarap baru pada aturannya. Noah menebak bahwa item tersebut adalah inti dari jaringan yang mengikat semua anggota Hive, dan Dreaming Demon membenarkan hipotesisnya. Ini adalah benda yang mengatur semua sumpah yang disumpah oleh anggota Hive, kata Dreaming Demon. Kamu telah menerima hak istimewa dari Pangeran Iblis. Kamu akan mendapatkan kendali penuh atas jaringan sekarang. Noah tidak mundur dan memperlihatkan telapak tangannya kepada kelompok itu. Tato kepala bertanduk muncul dari dalam tubuhnya hingga muncul di kulitnya. Para pembangkit tenaga listrik juga melakukan hal yang sama. Bahkan Scully memiliki tato serupa, dan dia menunjukkannya tanpa ragu-ragu. Benda itu mulai bersinar seolah beresonansi dengan gerakan itu. Dreaming Demon kemudian memberi isyarat kepada Nuh untuk menyentuh kepala bertanduk itu, dan dia tidak menghindar. Potongan-potongan informasi mengalir di benak Nuh ketika dia meletakkan telapak tangannya pada benda yang tertulis itu. Mereka mencakup setiap aspek Hive, mulai dari jumlah rekrutan hingga kekuatan kubah. Ada serangkaian laporan juga. Itu adalah tinjauan tahunan dari setiap formasi yang ditempatkan di domain Hive. Mereka mempertimbangkan kondisi mereka saat ini dan jumlah energi yang terkuras. Kemudian, Nuh merasakan hubungan dengan semua penggarap lainnya di dalam sarang. Itu adalah sensasi samar yang tidak membebani pikirannya. Tetap saja, dia tahu bahwa dia bisa mengendalikan sumpah mereka mulai sekarang. Kamu telah resmi menjadi patriark sarang, Dreaming Demon mengumumkan. Sekarang waktunya perayaan. Kami sudah menyiapkan pakaian yang cocok. Kelahiran Pedang Iblis bab 1166 gestur. Noah berganti pakaian setelah dia keluar dari dimensi terpisah yang berisi kepala bertanduk. Kontrol barunya atas sumpah Hive terjadi di belakang pikiran dan menjadi kemampuan bawaannya sendiri. Dia tidak memerlukan pelatihan untuk menegakkan sumpah tersebut, dan pemikiran sederhana sudah cukup untuk mengubah beberapa di antaranya. Noah telah menguasai sepenuhnya Hive dalam beberapa menit. Scully dan Elder Julia pergi untuk mempersiapkan benua baru untuk kedatangan Nuh, tetapi para iblis tetap menemaninya. Dreaming Demon terus menampilkan senyuman hangatnya, dan Flying Demon tampil lebih santai setelah pergantian kepemimpinan. Tuan bukanlah tipe orang yang membuang waktu pada upacara, kata Flying Demon setelah menghela nafas. Yah, tidak ada orang yang mampu membuatnya berubah pikiran. Aku terkejut kamu menerima peran ini tanpa mengeluh. Noah hendak membalas, namun Dreaming Demon menyela karena merasa perlu menjelaskan kata kekasihnya. Dia mengatakan bahwa kamu sangat mirip dengan guru kami. Kami berdua takut kamu akan menolak menjadi seorang patriark karena itu mungkin membatasi kebebasanmu. Para iblis tahu apa yang memikirkan Nuh, dan itulah alasan sebenarnya di balik keraguan mereka. Namun, Noah melihat peran barunya secara berbeda. Saya tidak akan mengadakan acara apapun, kata Noah. Saya tidak akan menangani masalah politik apapun. Saya hanya perlu turun tangan saat Hive berada dalam bahaya. Saya mungkin akan melakukan lebih sedikit dari apa yang sudah saya lakukan. Nuh berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi para iblis tertawa bahak ketika mendengar kata-katanya. Mereka akhirnya bisa mengerti mengapa Noah tidak berusaha menghindari peran itu. Apakah kamu berencana untuk menjadi seorang patriark yang tetap bersembunyi di tempat tinggalnya dan keluar hanya ketika situasi dapat menguntungkannya? Flying Demon bertanya, dan Noah mengangkat bahunya untuk menjawab. Sikapnya menimbulkan gelombang tawa lagi, tetapi para iblis tahu bahwa sikap Nuh tidak datang dari kemalasan. Dunia dalam damai, dan Hive adalah organisasi terkuat di seluruh dunia. Dewan dan Kekaisaran memiliki pemimpin dengan tingkat pemikiran yang lebih baik, tetapi itu tidak terlalu menjadi masalah ketika Nuh menjadi bagian dari peran tersebut. Kewajiban Nuh tidak akan berubah setelah ia menjadi seorang patriark. Pembangkit tenaga listrik lainnya sudah mengelola semua aspek Hive, jadi dia tidak perlu melakukan apapun untuk organisasinya. Saya bisa menerimanya. Flying Demon akhirnya berhenti tertawa untuk berbicara. Lindungi sarang ketika semuanya gagal. Lakukan itu untuk organisasi yang telah memberimu rumah, dan untuk mengejar iblis. Guru juga tidak pernah menyukai organisasi, lanjut Dreaming Demon. Dia selalu menganggap mereka sebagai jebakan bagi para pembudidaya yang berkemauan lemah. Dia menggunakan sekte iblis hanya untuk mengumpulkan sumber daya yang dia butuhkan. Flying Demon dan Dreaming Demon terus menggambarkan bagaimana Divine Demon sebagai seorang pemimpin. Ia terdengar seperti seorang patriark yang tidak hadir dan hanya muncul ketika suatu situasi melibatkan sumber daya yang berharga. Divine Demon cukup ketat dalam idenya tentang perjalanan kultivasi.
Ia mengakui manfaat organisasi, namun ia tidak suka jika organisasi memerlukan waktu untuk pelatihannya. Dia juga seorang guru yang kejam. Dia sering berjuang untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak pernah terlalu mementingkan penampilan. Nuh merasa bahwa dia akan menjadi tipe pemimpin yang sama. Dia akan menggunakan HIV hanya ketika dia membutuhkan sumber daya yang dia tidak punya waktu untuk mengumpulkannya. Adapun perbatasan politik, aliansi hanya menyisakan keluarga Elbaz sebagai musuh. Nuh tidak perlu mengikuti pertemuan atau negosiasi kecuali muncul ancaman baru. Ketiganya melanjutkan penerbangannya lagi, namun tujuan mereka adalah hutan White Woods di pantai barat benua baru saat itu. Para iblis ingin mengawal Nuh dari tempat tinggal lama mengejar iblis ke tempat yang baru. Nuh mengenakan jubah rapi yang tampak kurang mewah dibandingkan jubah iblis. Para petinggi tidak ingin membuatnya keluar dari karakternya, jadi mereka menyiapkan pakaian ketat yang mengeluarkan aura penting. Gurita dan pulau-pulaunya masih ada, namun jubah Nuh tidak memiliki lengan longgar atau simbol khusus di bahu dan kakinya. Pakaiannya adalah pakaian perang sederhana dari bahan yang luar biasa. Anak buah Noah tidak akan melihatnya sebagai eksistensi yang tidak terjangkau jika dia tampil di depan umum dengan pakaian itu. Mereka akan melihat seorang kultivator biasa yang telah mencapai puncak melalui perjuangan dan pertempuran. Itulah gambaran persis yang diinginkan oleh para pembangkit tenaga listrik agar dimiliki oleh Nuh. Dia tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain. Dia hanya harus menjadi dirinya sendiri, dan kisah hidupnya akan menentukan sisanya. Nuh dan iblis melintasi seluruh benua baru untuk mencapai pantai barat. Perjalanannya memakan waktu cukup lama, tapi semua orang bisa melihatnya mendapatkan tahtanya dengan cara itu. Hutan White Woods tetap sama, tapi sekarang ada singgasana yang melayang di atasnya. Kursinya tidak istimewa. Itu adalah kursi tinggi sederhana yang terbuat dari batu. Iblis meninggalkan Nuh pada saat itu dan terbang menuju sisi tahta. Penatua Julia dan Scully muncul dari matriks teleportasi yang berbeda dan meniru iblis. 4 pembangkit tenaga listrik menunggu dia untuk duduk, dan matriks teleportasi yang tak terhitung jumlahnya menyala saat Nuh mulai terbang menuju tahta. Banyak pakar mencapai wilayah tersebut untuk menyaksikan kelahiran patriark baru mereka. Bahkan manusia kultivator berhasil menghadiri acara tersebut melalui jalur khusus yang melindungi mereka dari tekanan benua baru. Nuh tidak melihat ke belakang. Dia terbang hingga mencapai tahta. Kemudian, dia berbalik untuk duduk di atasnya. Para pembangkit tenaga listrik tidak membuat pidato atau pengumuman apapun, tetapi semua orang di tempat kejadian tahu bahwa HIV sekarang memiliki patriark baru. Noah menatap kerumunan yang mengawasinya sambil memasang ekspresi tegas. June dan teman-teman lama lainnya berada di antara penonton, dan jejak keterkejutannya hampir muncul di wajahnya ketika dia melihat mereka semua membungkuk ke arahnya. Ribuan penggarap berkumpul di dekat matriks teleportasi dan di tepi kubah di dekatnya, tetapi mereka semua membungkuk untuk menyambut patriark baru mereka. Kenangan muncul kembali di benak Nuh. Dia sudah pernah melihat pemandangan serupa. Itu adalah pemandangan yang sama yang dialami saat tes sikap di Royal Academy. Eksistensi kuat yang tak terhitung jumlahnya membungkuk ke arahnya, tetapi Nuh tidak merasakan sesuatu yang istimewa saat melihat itu. Hal yang sama terjadi pada tes sikap. Dia tidak pernah ingin memerintah, dan pola pikirnya tidak berubah setelah hampir 1 milenium. Nuh teringat bagaimana mimpi itu berlanjut. Matanya secara naluriah mengarah ke langit, dan para iblis tidak bisa menahan senyum melihat pemandangan itu. Beberapa ahli terbaik di seluruh dunia menyatakan kesetiaan mereka kepadanya, tetapi satu-satunya minat Nuh adalah dunia atas. Para iblis mengetahui hal itu. Sikap Nuh hanya menegaskan gagasan mereka tentang dirinya, dan mereka merasa senang bahwa mereka benar. Beberapa ahli di antara penonton juga memperhatikan gerakannya. Tindakan pertama Nuh sebagai patriark membuatnya tampak tidak peduli, tetapi beberapa penggarap yang menjanjikan melihat sekilas dorongannya. Bahkan menjadi patriark dari organisasi terkuat di dunia tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari tujuan sebenarnya. Dorongan Nuh murni, dan penonton dapat melihatnya dari gerak-geriknya. Tindakan santai itu mengungkapkan siapa Nuh sebagai seorang kultivator. Beberapa dari mereka yang berada di wilayah tersebut merasakan ambisi mereka melonjak dan memenuhi pikiran mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1167 Oval. Upacara diakhiri dengan perayaan besar yang menampilkan sebagian besar petinggi HIV. Para penggarap yang lebih lemah mengadakan pesta dan acara di kubah masing-masing karena status mereka tidak memungkinkan mereka untuk bersama dengan sesepuh lainnya. Meja-meja besar berisi anggur kental dan makanan lezat memenuhi berbagai kubah. Noah pembangkit tenaga listrik lainnya pindah ke dataran biru, di mana mereka menikmati istirahat yang layak dari ketegangan yang terjadi setelah kematian Chasing Demon. Tema perayaan utama itu adalah kehidupan Nuh. Para ahli menceritakan kisah-kisah tentang dia atau kisah-kisah yang tersebar di kalangan pasukan yang lebih lemah. Mereka yang pernah berinteraksi dengan Nuh selama hidup mereka mengingat momen-momen itu dengan lantang dan tawa memenuhi para sesepuh setiap kali mereka menggambarkan betapa menyendirinya dia selama. Sosok Noah memang tak pernah dirahasiakan.
namun masih banyak yang terheran-heran karena ia bisa mencapai posisi saat ini. Mereka tidak merasa terkejut bahwa dia telah menjadi patriark yang baru. Sebaliknya, mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan melalui banyak petualangannya. Dreaming Demon dan aku menggunakan mantra terbaik kami untuk menangkis sambaran petir. Teriak Flying Demon sambil memegang cangkirnya, tapi dia langsung mengambilnya di pundaknya. Aku bersumpah, aku belum pernah melihat seseorang mengatasi kesengsaraan surga di lewat sana. Tertawa mengikuti ceritanya, dan Noah menghiburnya sambil mengisi ulang cangkirnya. Flying Demon memutarbalikkan kejadian di dimensi terpisah arsitek ilahi, tetapi Nuh tidak punya niat untuk mengukurnya. Para petinggi dewan bergabung dalam perayaan tersebut pada suatu saat, dan lebih banyak meja muncul di area tersebut. Fight, Penatua Regina, dan Penatua Agung Diana duduk di dekat Noah, tetapi yang lain tidak memiliki hak untuk bergabung dengannya. Semakin banyak pakar yang menceritakan kisahnya, dan cerita tersebut menjadi semakin kabur seiring dengan berlanjutnya perayaan. Beberapa orang mendasarkan kisah mereka pada rumor yang sulit dipercaya oleh semua orang. Nuh membiarkan mereka bersenang-senang dan berkomentar ketika para sesepuh bertanya lebih detail. Banyak juga yang ingin mengetahui pola pikirnya ketika ia mengalami kesulitan tertentu, dan ia tidak keberatan menjelaskan kenyamanan. Bersulang sering terjadi. Semua orang ingin mengumumkan kesetiaan mereka terhadap patriark baru, dan beberapa gelar lama Nuh muncul melalui berbagai pidato untuk menghormatinya. Nuh mendengar gelar-gelar yang telah ditinggalkannya selama bertahun-tahun. Ada yang memanggilnya iblis berkerudung, atau patriark keluarga Balvan, atau kutukan keluarga Elbas. Tetap saja, semuanya berakhir dengan jalur yang sama. Aku minum untuk menghormati iblis penentang, patriark sarang kedua. Tangan kiri Tuhan juga ikut merayakannya, tapi dia datang hanya untuk menyatakan pengakuannya atas posisi baru Nuh. Dia akan berurusan dengannya untuk masalah politik yang akan datang, jadi dia bermaksud memulai dengan langkah yang benar. Nuh tidak terkenal karena temperamennya yang lembut. Tangan kiri Tuhan ingin memastikan bahwa pengalaman masa lalu mereka tidak membahayakan hubungan antar organisasi mereka. Perayaan berlanjut dengan gembira selama hampir 3 hari, namun ada kejadian mendadak yang memaksa mereka terhenti. Para sesepuh dan tamu-tamu lain mulai mendiskusikan individualitas pada saat itu. Mereka telah mengambil kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peringkat heroik, dan kelompok besar akan memberikan pendapat mereka kapanpun mereka mau. Namun, langit di atas mereka mulai berkedip-kedip selama diskusi tersebut. Getarannya lemah dan hampir tidak terasa. Mereka harus muncul beberapa kali sebelum pembangkit tenaga listrik menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Nuh mengangkat pandangannya ke langit, dan pembangkit tenaga listrik lainnya menirunya ketika mereka merasakan gangguan yang sama di struktur langit. Sesepuh peringkat 5 tidak segera memahami apa yang sedang terjadi, tetapi mereka mengikuti tatapan para petinggi ketika mereka melihat ekspresi tegas mereka. Langit bergetar, dan kainnya bengkok dari waktu ke waktu. Seolah-olah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba merobeknya dari tempat yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Nuh tiba-tiba berdiri, dan pembangkit tenaga listrik lainnya melakukan hal yang sama. Penatua Agung Diana, Penatua Regina, dan tangan kiri Tuhan mendekati para ahli HIV dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Kelompok tersebut hanya dapat memikirkan satu penjelasan untuk fenomena tersebut, dan mereka tidak menyukainya. Hanya kekuatan gabungan dari ketiga organisasi mereka yang bisa memberi mereka harapan untuk menangkis hasil buruk itu, tapi itu pun tidak menjamin kemenangan. Langit terus bergetar, dan terbentuklah bentuk oval. Namun, ujung-ujungnya terlalu redup untuk mempengaruhi langit, dan tidak ada retakan yang muncul pada kainnya. Sesuatu terbuka di dalam bentuk oval itu. Sebuah garis terbentuk dan mencoba menyebar, namun tidak ada yang berhasil mencapai langit. Tampaknya hal itu terjadi dalam dimensi terpisah yang dapat dilihat oleh para ahli karena letaknya cukup dekat dengan dimensi mereka. Sebuah suara keluar dari bentuk itu, dan aura para pembangkit tenaga listrik menjadi tegang ketika mereka mendengarnya. Mereka mengenali suara itu. Itu milik ahli yang mereka buang selama misi mereka di pusat pesawat. Will, suara itu bergema lagi. Tampaknya Raja Elbas kesulitan menyampaikan pesan tersebut. Tidak jelas apakah dia bisa menembus struktur langit dan kembali ke dunia itu. Auranya pada akhirnya tidak mencapai Noah dan yang lainnya. Hanya suaranya yang menembus penghalang antar dimensi dan mengubah perayaan menjadi peristiwa yang suram. Kembali, lidah kecil api emas keluar dari dunia, dan aura Raja Elbas menyebar ke lingkungan sebelum menghilang. Api menyebar di langit, memperlihatkan bahwa bentuk oval telah menghilang. Dunia telah kembali damai seperti semula, dan tidak ada lagi guncangan yang menyebar dari tempat itu. Nuh dan yang lainnya mengirimkan serangkaian pesan mental kepada para penggarap yang bertanggung jawab atas titik pengamatan di seluruh benua. Mereka ingin mengetahui apakah fenomena tersebut pernah terjadi di tempat lain di dunia. Jawaban para penggarap adalah positif. Fenomena tersebut terjadi secara bersamaan di 8 titik berbeda di langit. Tetap saja, sepertinya semuanya sudah berakhir karena mereka tidak melaporkan apapun lagi.
Pembangkit tenaga listrik tetap diam ketika para tetua yang lebih lemah memperhatikan mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk direncanakan, dan mereka tidak bisa bersantai lagi. Raja Elbas telah mengumumkan kepulangannya, dan pesannya telah menjangkau berbagai wilayah di dunia. Mereka yang mengetahui tentang pengusirannya hanya bisa terdiam dan lebih menghormati kerajaan. Noah dan yang lainnya tidak dapat menghentikannya. Raja Elbas pasti akan menjadi lebih kuat setelah apa yang terjadi, dan kembalinya dia sepenuhnya akan mendorong peningkatan itu lebih jauh. Bahkan penghalang antar dimensi pun tidak dapat menjauhkan kerajaan dari pesawat itu, dan pembangkit tenaga listrik hanya dapat menerima bahwa perdamaian akan segera berakhir. Tahu bahwa waktu mereka singkat. Organisasi harus mengembangkan rencana untuk mengalahkan kultivator terkuat di dunia, dan mereka harus melakukannya dengan cepat. Secara teori, perayaan tersebut belum berakhir, tetapi Nuh memutuskan untuk mempersingkat masalah ini dengan memberikan perintah pertamanya sebagai patriark sarang. Bersiaplah untuk perang, kata Nuh sambil berbalik ke arah sesepuh yang lebih lemah. Keseriusan yang ia pancarkan membuat ketajamannya melonjak. Luka muncul di bawah kakinya saat auranya menjadi tegang karena ancaman yang akan datang. Para penggarap tetap terdiam, tetapi Nuh pergi tepat setelah dia memberikan perintahnya. Naluri pertamanya adalah terbang menuju gurun untuk menemukan 37. Otomat adalah satu-satunya yang mengetahui metode untuk menghentikan Raja Elbas. Kelahiran Pedang Iblis bab 1168 persiapan. Nuh tidak memberikan perintah lain, tetapi para sesepuh tidak membutuhkan arahan lebih lanjut. Seruannya untuk membunyikan sudah cukup untuk mengaktifkan semua bagian HIF yang dapat membantu dalam pertempuran. Mengejar iblis telah mengajari Penatua Julia cara menangani teknik penyalinan, jadi dia berangkat untuk berburu lebih banyak binatang ajaib. Dia bahkan mengandalkan Nuh untuk memanfaatkan keahliannya di bidang binatang ajaib. Karena mereka mengetahui kemampuan Raja Elbas, mereka dapat memilih makhluk yang dapat melawannya. Tentu saja, itu tidak cukup untuk menghentikan pemimpin kerajaan. Pembangkit tenaga listrik dalam tahap padat yang hanya menggunakan energi yang lebih tinggi tidak akan kalah melawan pasukan monster yang lebih lemah. Tetap saja, Raja Elbas perlu menghabiskan dirinya sendiri untuk membakar energinya yang lebih tinggi. Memperlambatnya mungkin cukup melelahkan untuk mengalahkannya. Flying Demon telah mempelajari cara membuat pintu di dimensi terpisah, sehingga dia menangani pembuatan terowongan khusus yang dapat memberikan keunggulan bagi pasukan sekutu atas Raja Elbas. The Hive tidak lagi peduli dengan kerahasiaan dimensi terpisah. Ia lebih suka mengungkapkan fungsinya jika hal itu memberikan keuntungan dibandingkan musuhnya. Dunia sudah mengetahui bahwa HIF memiliki metode untuk memindahkan pasukan secara diam-diam, tetapi organisasi lain tidak mengetahui cara kerjanya. Meski begitu, HIF bersedia mengungkapkan segalanya untuk memantapkan posisi sebagai kekuatan terkuat di tanah fana tersebut. Skuli para Bibrida. Dia mengajarkan mereka formasi pertempuran dan menciptakan peleton berbeda sesuai dengan kemampuan mereka. Bibrida itu tidak lebih dari sekedar umpan meriam jika HIF mengerahkan mereka dalam serangan frontal melawan Raja Elbas. Maka, Skuli memutuskan untuk menyiapkan strategi bersama Flying Demon agar mereka mengandalkan dimensi terpisah. Dreaming Demon tidak bisa melakukan sesuatu yang spesifik, tapi Bibrida sangat membutuhkan guru yang tepat. Skuli bisa mengendalikan mereka, tapi mereka membutuhkan seseorang yang bisa mengajari mereka cara bertarung. Noah akan sempurna untuk peran itu, tapi dia punya rencana lain. Dreaming Demon mengambil posisi itu, dan dia mengisi dengan mantra Bibrida yang sesuai dengan bakat bawaan mereka. The Hive tidak bisa hidup dalam ketakutan akan pemberontakan dari pihak hibrid. Ia lebih memilih untuk membawa kekuatan mereka ke puncaknya sehingga mereka dapat membantu melawan musuh yang mengancam. Anggota Hive lainnya bekerja di sekitar pembangkit tenaga listrik. Banyak yang membantu Flying Demon menggali jalur baru di dimensi terpisah, sementara yang lain bergabung dalam perburuan untuk menangkap binatang ajaib yang berguna untuk teknik penyalinan. Seluruh Hive mulai bekerja menuju tujuan yang sama, menciptakan serangkaian pertahanan yang dapat memblokir Raja Elbas. Jadwal Nuh berbeda. Dia baru saja maju ke tingkat menengah, dan dantiannya baru saja mencapai tahap cair. Dia tidak bisa berharap pada terobosan apapun, dan kekuatannya saat ini tidak bisa berbuat apa-apa melawan Raja Elbas. Namun, dia memiliki proyek yang dapat membantu Hive secara keseluruhan. Penciptaan senjata hidup dan benda-benda tertulisnya dapat meningkatkan pertahanan wilayah kekuasaannya secara signifikan. Nuh tidak membuang waktu. Dia segera menghubungi 37 dan meninjau situasinya bersamanya. Robot itu bukanlah ahli strategi, tapi dia tahu betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik di panggung yang solid. 37 tidak bisa banyak membantu dalam masalah ini. Keahliannya luar biasa, tetapi tingkat kepahlawanan adalah batasnya. Dia tidak bisa membuat prasasti yang mampu menghentikan keberadaan yang berbatasan dengan tingkatan dewa. Tetap saja, dia bisa menasihati Nuh. Produksi massal senjata hidup segera dilanjutkan, dan robot tersebut menciptakan formasi yang mengandalkan barang-barang sekali pakai milik Nuh.
Noah tidak keberatan menggunakan waktunya untuk fokus pada metode prasastinya. Penciptaan senjata hidup adalah sesuatu yang dia hindari selama bertahun-tahun, namun ancaman Raja Elbas menjadikannya prioritasnya. Noah dan 37 bekerja dengan Penatua Julia untuk mengisi ulang simpanan mayat binatang ajaib mereka, dan mereka segera mengumpulkan cukup bahan untuk melanjutkan proyek mereka. Ratusan senjata hidup keluar dari dimensi terpisah untuk mempersenjatai para sesepuh. Nuh merawat para penggarap yang lebih lemah sebelum fokus pada item yang membutuhkan konsentrasi penuh. Melengkapi tetua peringkat 5 pada levelnya saat ini bukanlah masalah, tapi Hiv membutuhkan lebih banyak lagi untuk menangkis Raja Elbas. Seluruh dunia menentang pembangkit tenaga listrik panggung kokoh yang menggunakan energi lebih tinggi. Memiliki senjata di peringkat kelima saja tidak cukup. Nuh menciptakan senjata hidup untuk setiap pembangkit tenaga listrik dan untuk pembudidaya peringkat 5 yang pantas mendapatkan perlakuan khusus. June memperoleh tombak yang mampu meningkatkan sambaran petir. Noah telah menggunakan bahan terbaik yang bisa dia kumpulkan untuk membuat senjata kuasi peringkat 6 paling tahan lama di dunia. Daniel juga mendapatkan senjata hidup. Nuh menggunakan spesies aneh binatang ajaib tipe katak untuk membuat kuali yang mampu meningkatkan proses pemurnian setiap bahan. Itu adalah item kuasi peringkat 6 lainnya. Noah telah memilih untuk menahan kemampuannya lagi agar kultivator peringkat 5 dapat menggunakannya. Hal yang sama berlaku untuk sesepuh menjanjikan lainnya di peringkat kelima. Noah mempersenjatai setiap ahli di Hiv sebelum pindah ke proyek lain. Bagian kedua dari strateginya melawan Raja Elbas adalah menyiapkan jebakan yang dapat menjauhkannya dari wilayah Hiv. Nuh bekerja dengan 37 untuk menciptakan formasi yang dapat meningkatkan sifat destruktif dari ketidakstabilan. Barang-barang sekali pakai itu tidak murah, terutama versi peringkat 6 mereka, tapi Noah tidak peduli selama mereka bisa menghentikan Raja Elbas. Fase terakhir dari strateginya adalah sesuatu yang harus dia tangani sendiri. Aliansi tersebut telah menyerang wilayah di bawah kendali keluarga Elbas setelah pencapaian Nuh di kota Pasar Ilahi. Tetap saja, Dewan dan Hiv memilih untuk menyerang Akademi Kerajaan daripada wilayah surga yang dibangun oleh Raja Elbas. Sudut Tenggara Benua Baru adalah rumah baru Raja Elbas, dan tidak ada seorang pun di aliansi yang berani menyerangnya karena takut akan pertahanan di daerah tersebut. Para pembangkit tenaga listrik ingin meninggalkan wilayah itu sebagai sasaran terakhir serangan mereka. Mereka takut keahlian Raja Elbas terlalu besar untuk mengepung rumahnya. Namun, Nuh telah belajar memahami Raja Elbas setelah interaksi mereka. Dia tahu bahwa kerajaan tidak mungkin menciptakan terlalu banyak pertahanan di wilayah yang telah dia restrukturisasi dalam beberapa tahun. Ada batasan berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang bisa dibangun dalam waktu kurang dari 1 dekade. Bahkan master prasasti terbaik di dunia akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengerahkan serangkaian formasi pertahanan yang mampu menghentikan serangan para pembudidaya peringkat 6. Nuh terbang menuju sudut pantai tenggara setelah dia menyelesaikan semua proyeknya dengan 37. Ada sesuatu yang hanya bisa dia lakukan di wilayah itu, dan dia tidak ragu untuk melangkah maju karena lawannya adalah Raja Elbas. Kerajaan telah membawa Dewa Kera kembali dari lautan magma, dan dia juga memulihkan sebagian kekuatannya sebelum muncul kembali. Dewa Kera adalah makhluk terkuat di tanah fana itu, tapi belum ada yang mendengarnya setelah Raja Elbas mengambil alih dataran bersalju. Makhluk itu masih berada di suatu tempat di permukaan, dan satu-satunya tempat yang mampu menampungnya adalah rumah Raja Elbas. Nuh memeriksa kawasan Firdaus secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk mendarat di depan istana yang dibangun di tengahnya. Nalurinya tidak merasakan ancaman apapun, dan itu membenarkan hipotesisnya. Raja Elbas tidak memasang pertahanan apapun di wilayah tersebut. Dia telah menggunakan namanya untuk menjauhkan semua orang, tapi itu tidak cukup untuk mengusir Noah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1169 negosiasi. Noah perlahan-lahan mendekati sudut pantai tenggara, tetapi sekitarnya segera menjanjikannya. Dia tidak merasa takut saat mendarat di padang rumput itu. Wilayah tersebut tampaknya tidak berbahaya. Binatang ajaib yang tinggal di sana mempertahankan perilaku tidak biasa mereka bahkan setelah Raja Elbas menghilang selama bertahun-tahun. Tetap saja, Nuh tidak merasakan efek formasi ketika dia mendekati pintu masuk istana di wilayah tengah. Ada sesuatu yang aktif di bawah tanah, tapi sepertinya tidak ditujukan pada Noah. Raja Elbas telah menciptakan area latihan, tapi dia tidak membuang waktu untuk membangun formasi pertahanan. Nuh merasakan bahaya saat memasuki istana. Prasasti di sana memberikan tekanan pada lingkungan mentalnya. Namun, mereka tidak mendekatkannya. Mereka menyatakan sebagian dari kekuatan Raja Elbas, tapi tujuan mereka bukanlah untuk melindungi daerah tersebut. Nuh menduga mereka mengumpulkan energi untuk mengisi bahan bakar di area pelatihan di bawah tanah. Tentu saja, ada kemungkinan banyak sistem pertahanan menjadi tidak aktif setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun tanpa penciptanya. Nuh tidak peduli secara spesifik wilayah itu. Targetnya ada di suatu tempat di dalam istana, dan dia merasa bebas untuk memasukinya ketika pengajarannya tidak merasakan apapun.
Bagian dalam istana semewah yang diingat Nuh, tapi dia tidak menghabiskan waktu untuk menyelidiki setiap ruangan yang dia temukan. Banyak daerah yang memiliki sumber daya berharga, namun memiliki penghalang yang membedakannya dari struktur lainnya. Noah dapat memecahkan hambatan tersebut jika dia memutuskan untuk menghabiskan waktu dan sumber daya dalam upaya tersebut, namun targetnya ada di tempat lain. Dia sudah merasakannya sejak dia memasuki istana. Dia harus pergi ke bawah tanah untuk memeriksa. Istana ini memiliki banyak koridor, namun Noah hanya perlu mendengarkan instingnya untuk menemukan sasarannya. Dia berjalan melewati banyak aula yang memancarkan aura menakjubkan dan menuruni tangga dengan banyak cabang hingga dia mencapai sebuah ruangan besar. Ada juga hambatan di sana. Rupanya Raja Elbas mengerahkan pertahanan hanya ketika dia harus melindungi sumber daya tertentu, dan salah satunya mungkin penting bagi aliansinya. Noah tiba di depan sebuah pintu kecil yang memiliki banyak garis bersinar di tepinya. Aura panggung puncak yang kokoh menutupi dinding itu, tapi dia tidak perlu memikirkan cara untuk menghancurkannya dulu. Dia terus menatap binatang ajaib peringkat kuasi 7 yang tertahan oleh bola emas di dalam ruangan. Harapan terbaiknya untuk menghentikan Raja Elbas adalah pada makhluk yang membenci umat manusia dengan seluruh bagian tubuhnya. Dewa Kera tampaknya sedang tidur ketika Nuh tiba, tetapi satu-satunya jejak auranya membuatnya bereaksi. Makhluk itu tidak mengucapkan kata-kata manusia saat melihat tamunya. Kemarahannya menguasai fungsinya dan membuatnya melancarkan serangan kekerasan terhadap penghalang emas. Nuh memperhatikan bagaimana rantai itu tidak muncul, tidak peduli seberapa keras si kera berjuang untuk melepaskan diri. Mau tak mau dia bersukacita melihat pengaruh Raja Elbas memudar setelah mereka membuangnya ke dimensi berbeda itu. Aku datang untuk berbicara, kata Noah sementara si kera berteriak dan melayangkan pukulan ke penghalang. Makhluk itu tidak berhenti menyerang kata-katanya, tapi Nuh telah memperkirakan reaksi itu. Dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat dia duduk di depan ruangan menunggu binatang itu tenang. Stamina Dewa Kera sangat besar. Ia mengamuk melawan penghalang selama 2 minggu penuh sebelum ia bosan dengan perjuangan itu. Nuh telah mempelajari makhluk itu pada masa itu. Kera tampak lebih kuat dari sebelumnya, tetapi masih jauh dari kembali ke puncak sebelumnya. Absennya Raja Elbas telah memperlambat pemulihannya, dan Nuh hanya bisa merasa senang karenanya. Fakta bahwa kera masih berada di dekat peringkat heroik membuatnya terlalu lemah untuk menembus penghalang dan memberinya kesempatan untuk membuat perjanjian. Dewa Kera mendengus setelah menghentikan serangannya dan berbaring di dalam penghalang sambil menunjukkan punggungnya kepada Nuh. Ia tidak ingin berbicara dengannya, dan bahkan melihat sosoknya menyebabkan gelombang kemarahan di dalam pikirannya. Namun, Nuh membutuhkannya, jadi dia mengambil langkah pertama. Aku bisa memberimu kebebasan, kata Noah. Saya bisa memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam terhadap kultivator yang telah menangkap Anda. Kera tidak menjawab, tapi Nuh tidak menyerah. Dia tahu apa yang dipikirkan makhluk itu tentang manusia, dan dia menyadari kelemahan pola pikirnya. Organisasi saya memperlakukan jenis Anda dengan cukup baik, lanjut Noah. Kera kesiar yang kita kendalikan tumbuh dengan baik. Saya menduga kita akan memiliki beberapa spesimen peringkat 6 dalam beberapa abad lagi. Getaran menjalar ke tubuh Dewa Kera, tapi tidak berubah. Makhluk itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tertipu oleh kata-kata menggoda Nuh. Tahukah Anda, Noah melanjutkan, saya setuju. Manusia beruntung. Mereka dilahirkan dengan 3 pusat kekuatan, tetapi banyak dari mereka tidak pantas mendapatkannya. Saya telah melihat terlalu banyak kultivator menyia-nyiakan bakat bawaan mereka. Tidak terjadi di dunia binatang ajaib. Aura Dewa Kera melonjak mendengar kata-kata itu, tetapi Nuh tahu bahwa penghalang itu akan menghentikan serangan apapun. Pembatasan Raja Elbas menguntungkannya sekarang karena dia tidak berusaha untuk melanggarnya. Saya tidak tahu apakah Anda menyadari hal ini, Noah melanjutkan monolognya, tetapi manusia iri pada binatang ajaib. Tubuh dan bakat bawaan Anda luar biasa. Setiap kultivator ingin memiliki jalan yang mudah menuju peringkat yang lebih tinggi. Nuh mengejek si kera dengan kalimat terakhirnya, dan makhluk itu tidak bisa mengabaikannya lagi pada saat itu. Ia berdiri dan berbalik untuk menatapnya sambil melepaskan gelombang-gelombang mental yang keras yang menghantam penghalang emas. Ini adalah alasan yang sama kenapa aku menyatu dengan binatang ajaib, kata Noah sambil menebus kata-katanya sebelumnya. Saya menginginkan kekuatan dan metode pelatihan Anda, jadi saya menerima setiap aspek dari jenis Anda. Dewa Kera tidak mau mendengarkannya, tetapi situasinya tidak pernah serendah ini. Ia telah kehilangan kelompoknya, dunia tersembunyi, dan kebebasannya dalam beberapa abad. Segala sesuatu yang dibangunnya telah runtuh, namun Nuh ada di sana untuk memberikan harapan. Adapun harapan macam apa, si kera tidak tahu. Namun, hal ini lebih baik daripada menghabiskan waktu berpuluh-puluh tahun tanpa makanan dan kebebasan. Mendengarkan orang yang telah menghancurkan dunianya lebih baik daripada tidak sama sekali. Kau telah menghancurkanku, kata Dewa Kera. Kawananku, kekuatanku, kamu telah menghancurkan segalanya karena keserakahanmu.
Kamu tidak berbeda dengan manusia emas. Kamu hanya dapat melihat sumber daya ketika kamu melihat spesiesku. Apakah itu buruk? Jawab Noah sambil mengangkat bahunya. Kami melakukan apa yang kami bisa untuk mencapai langit. Kamu juga akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi kami. Jangan memandang rendah manusia hanya karena kamu tidak bisa seperti mereka. Kata-kata Nuh menimbulkan reaksi keras pada binatang itu, tapi dia menunggu makhluk itu tenang. Dewa Kera membutuhkan waktu seminggu lagi untuk menghentikan serangannya terhadap bola emas dan menerima gagasan itu. Dewa Kera tidak pernah mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan spesies dengan manusia, dan Nuh bahkan cukup aneh dalam hal itu. Dia bisa memahami visi para pembudidaya dan binatang ajaib, jadi kata-katanya selalu mengenai topik yang tepat. Kamu tidak menentang pengorbanan temanmu, kata Noah, dan kata-katanya membuka kembali bekas luka lama Dewa Kera. Kamu membiarkan mereka mati untuk mencapai tingkat dewa. Kamu tidak berbeda dengan manusia yang memburu suatu spesies demi keuntungan mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 1170 pesanan. Apa yang kamu ketahui tentang rasa sakitku? Dewa Kera meledak dengan jawaban yang keras. Bagaimana kamu bisa membandingkan keserakahan dengan pengorbanan murni? Manusia dan binatang ajaib tidak memiliki kesamaan. Namun, jawab Noah setelah menghela nafas. Saya adalah manusia dan binatang ajaib. Saya telah hidup di alam pembohong dan di antara politik para penggarap. Saya telah melihat kedua sisi, dan saya tahu perasaan Anda tidak lebih dari rasa iri yang berasal dari kelemahanmu. Iri, seru Dewa Kera. Tidak ada yang perlu dicemburui pada manusia. Seingatku, kamu menginginkan dantian, jawab Noah. Saya bertanya-tanya mengapa Anda menginginkan organ manusia. Nuh mengungkapkan senyuman pada saat itu. Dia ingin binatang itu menjadi semakin marah sehingga dia bisa melihat seberapa jauh kebenciannya. Rencananya tidak akan menjadi mungkin jika Dewa Kera membenci manusia dari dasar keberadaannya. Namun, masih ada harapan untuk bekerja sama jika mereka bisa menerimanya. Saya ingin dunia bersikap adil. Dewa Kera mengeluh. Aku juga menentang langit dan bumi, jawab Noah. Kami memiliki dua musuh yang sama. Dewa Kera tetap diam setelah jawaban itu. Noah telah menjelaskan bahwa Raja Elbas adalah lawannya, sehingga makhluk itu dapat menebak bahwa dia membutuhkan bantuannya untuk mengalahkannya. Manusia kecil, kata Dewa Kera, kamu belum menatap dewa, tapi kamu ingin melawan makhluk yang berada di dekat tahap itu. Manusia emas tidak selemah aku. Nuh terus tersenyum. Jawabannya telah memulai negosiasi, bahkan jika binatang itu tidak menyadarinya. Jika Raja Elbas tetap berkuasa, kata Noah dengan nada tidak peduli, spesiesmu akan tetap diperbudak. Tidak akan ada kesiar api yang bebas di pesawat ini. Dewa Kera menutupi kepalanya sebelum mengungkapkan keraguannya. Saya yakin Anda ingin menawarkan kebebasan spesies saya. Anda, manusia yang menghancurkan sarang terakhir kita di dunia. Saya bukan manusia, jawab Noah segera. Kau juga bukan penyelamat, lanjut Dewa Kera. Kau pasti putus asa untuk mencari bantuanku. Aku rasa aku akan senang mendengar tangisan kematianmu dari penjaraku. Siapa tahu, kau bisa mendapatkan sangkar tepat di sebelahku. Binatang itu menunjukkan senyuman mengejek, tapi Noah tidak kehilangan ketenangannya. Dia telah menghadapi keberadaan yang jauh lebih mengancam daripada Kera. Dia tahu bagaimana memberikan tekanan ketika dia mendapatkan keuntungan dalam negosiasi. Bibrida tumbuh bebas di tanah saya, jelas Noah. Mereka hidup, makan, berkembang biak, dan mati dalam kebebasan penuh. Spesies Anda bisa mendapatkan perlakuan yang sama. Aku tidak akan mempercayai perusak, jawab Dewa Kera. Saya juga tidak percaya hibrid itu, jawab Noah. Saya hampir tidak mempercayai siapapun secara umum. Saya tidak meminta hal itu. Saya hanya menginginkan kekuatan Anda, dan Anda dapat menukarnya demi kesejahteraan spesies Anda. Aku lebih baik mati, kata binatang itu. Kalau begitu, kamu telah menghancurkan jenismu, jawab Noah dan berdiri untuk meninggalkan daerah itu. Nuh tidak berbalik. Dia berjalan melewati koridor dan mencapai tangga yang ke permukaan tanpa ragu-ragu menuju. Dia merasakan mata si kera di punggungnya, tapi dia tidak memberikan pengaruh apapun melalui gerakannya. Binatang itu harus berpikir bahwa satu-satunya harapan untuk kebebasan akan hilang selamanya. Berapa banyak? Kera berteriak sebelum Nuh sempat menaiki tangga. Berapa banyak kera kesiar yang ada di organisasi Anda? Noah menghentikan langkahnya, tapi dia tidak berbalik. Pikirannya terfokus pada akuarium dengan kepala bertanduk, dan daftar laporan muncul dalam penglihatannya. Lebih dari 100 spesimen dalam peringkat manusia, kata Noah tanpa menoleh, selusin dalam peringkat heroik. Mengapa kamu meminta bantuanku? Kera menanyainya. Noah berbalik, tapi dia tidak kembali ke pintu masuk penjara. Dia berpura-pura berpikir sejenak sebelum menjawab. Raja Elbas akan menyerang seluruh dunia. Kamu adalah makhluk terkuat di pesawat ini saat ini. Memintamu untuk bertarung dengan kami adalah hal yang wajar. Dewa Kera tenggelam dalam pikirannya saat ia duduk di lantai. Noah tidak tahu apa yang sedang mempertimbangkannya, tapi dia tahu bahwa makhluk itu akan menerima untuk berduka bersamanya kecuali dia memiliki keinginan mati.
Ada nasib yang lebih buruk daripada kematian, dan Dewa Kera sedang mengalami salah satunya. Ia selamat dari perburuan awal spesiesnya hanya untuk melihat Nuh menghancurkan dunianya. Kemudian, Raja Elbas menangkap dan menjebaknya di permukaan. Dewa Kera tidak memiliki kontak apapun dengan dunia luar, jadi ia hanya bisa menghabiskan hari-harinya dengan bertanya-tanya tentang nasib spesiesnya. Binatang ajaib bisa tidur dalam waktu lama, tetapi makhluk itu sebagian terjaga ketika Nuh mengunjunginya. Itu adalah tanda yang jelas bahwa kondisi mentalnya tidak memungkinkannya untuk tidur nyenyak. Nasib spesiesnya membebani pikirannya. Bagaimanapun juga, Dewa Kera telah mengecewakan mereka yang telah berkorban untuk mendorong kekuatannya ke tingkatan dewa. Makhluk itu tidak dapat memasuki tidur panjang meskipun ia mencoba. Apa yang terjadi jika dia menang? Dewa Kera bertanya. Noah kembali mengangkat bahunya sebelum memberikan jawaban yang jujur. Kebanyakan ahli akan bersembunyi dan menunggu Raja Elbas naik. Organisasi saya akan menghancurkan setiap sumber daya sebelum mundur ke daerah aman, termasuk Kera Kesier. Kita tidak bisa memberikannya kepada musuh kita. Perkataan Noah terdengar seperti sebuah ancaman, namun dia tak ingin menyampaikan perkataannya dengan nada seperti itu. Dia hanya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada binatang itu. Dewa Kera tetap diam selama beberapa saat, namun akhirnya menyatakan syaratnya untuk kerjasama tersebut. Saya ingin anggota spesies saya bebas dari kendali Anda. Saya tidak ingin mereka berinteraksi dengan manusia lagi. Noah menggelengkan kepalanya dan menjawab tanpa menunjukkan keraguan. Penggarap membutuhkan rune Kesier. Saya dapat memastikan kebebasan mereka, tetapi mereka harus bekerja sama dengan dunia manusia. Itu hanya jenis penjara yang berbeda. Dewa Kera mengeluh. Ini adalah penjara dengan sipir yang tidak akan melakukan eksperimen terhadapmu, jawab Noah. Tidak ada yang akan merobek runemu atau memaksamu untuk berkembang biak. Kamu tahu bahwa manusia lebih kuat dari binatang ajaib. Kamu tidak akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Ini pemerasan, keluh binatang itu lagi. Kamu bisa menceritakan kisah ini kepada bawahanmu jika kamu menerima syarat ini, kata Noah. Alternatifmu adalah seumur hidup sebagai yang terakhir dari jenismu sampai Raja Elbas memaksamu untuk berkembang biak. Kera menjadi marah dan mulai berteriak. Kamu menggunakan dedikasiku terhadap spesiesku untuk memanipulasiku? Tentu saja, jawab Nuh. Saya akan menggunakan setiap trik yang saya miliki untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pertempuran ini. Anda hanya perlu memutuskan seberapa besar Anda ingin spesies Anda berkembang. Dewa Kera merasa dikalahkan. Mereka tidak bisa menang dalam diskusi melawan Nuh, dan dia telah mengatakan kebenaran selama seluruh negosiasi. Binatang itu tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa menghentikannya menerima kondisinya adalah harga dirinya. Namun, Kera akan dengan mudah menyerah untuk melindungi spesiesnya. Itulah tujuan utamanya. Kera hanya ingin bawahannya hidup tanpa takut ditangkap. Tidak peduli berapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mendapatkannya. Kamu adalah monster, Dewa Kera akhirnya berkata, tapi Noah mengangkat bahunya lagi. Saya harus menghadapi makhluk yang jauh di atas level saya, kata Noah. Aku hanya bisa menjadi monster jika aku ingin bertahan hidup. Keheningan terjadi antara Nuh dan Kera, tetapi binatang itu segera menyatakan keputusannya untuk menerima kondisi tersebut. Aku akan mengirim seseorang untuk menangani pertahanan dan membuat sumpah, kata Noah sambil akhirnya menaiki tangga. Ingatlah bahwa kamu menerima perintah dariku sekarang.